Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Medika, selamat datang di acara Sersan Medika. Serius sehatnya, santai ngobrolnya. Dengan saya Ike Putrisari, SKM MKes dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau. Di sini kita bakal ngobrol santai seputar kesehatan langsung dengan ahlinya. Tentunya dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Nah, sahabat Medika, belakangan ini di media sosial sering kita melihat munculnya produk skincare yang katanya viral. Katanya viral yang mengklaim bahwa produknya itu bisa memutihkan dalam waktu 3 hari, menghilangkan jerawat dalam semalam, dan bisa membuat wajah auto glowing bak menggunakan filter. Tapi pertanyaannya, apakah produk skincare tersebut aman atau justru bisa membahayakan bagi kesehatan kulit? Tenang sahabat Medika, karena saat ini kita sudah hadir bersama kita dokter yang ahli di bidangnya, yaitu dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Tengku Syarifah Desi Indahsari Assegaf MKet, KK SPDVE Fins DV FAADV. Benar dok? Benar. Masya Allah, gelar pendidikannya panjang sekali ya sahabat Medika. Dokter, mungkin sebelum kita mulai bisa disapa dulu dan diperkenalkan diri dulu terlebih dahulu dokter. Baik, halo Sobat Medika, saya Dr. Desi, SPDVE, saya dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika yang bertugas di Poli Estetika RSUD Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau. Oke, baik, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya dok. Nah, jadi saat ini itu sudah banyak sekali munculnya skincare yang viral dengan berbagai macam merek. Nah, anehnya lagi itu banyak sekali masyarakat yang langsung membeli dok tanpa tahu kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya. Nah, menurut dokter, kira-kira apa sih yang membuat masyarakat itu langsung tertarik menggunakan produk tersebut dok? Baik, karena mungkin belakangan ini media sosial itu sedang gencar-gencarnya ya Mbak Ike ya. Jadi iklan-iklan yang beredar di masyarakat itu juga seringkali bisa menjangkau masyarakat menjadi lebih luas dan overclaiming. Jadi seringkali iklan itu menunjukkan hasil ataupun proses yang singkat yang membuat masyarakat itu menjadi tergiur untuk segera membeli atau mencoba. Oke, baik, berarti overclaiming berarti ya dok ya. Ya. Oke. Kemudian dokter juga muncul nih konten-konten dari influencer misalnya dok, membuat konten before dan after setelah penggunaan skincare tersebut. Dalam waktu 3 hari itu bisa langsung cantik gitu dok. Nah, sebenarnya kalau secara medis, apakah perubahan kulit secara cepat menjadi cantik tersebut aman secara medisnya dok? Baik, sebenarnya kulit itu memiliki jam biologisnya sendiri. Jadi kulit itu memiliki waktu regenerasinya yang memang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Biasanya itu waktu itu berkisar 21 hingga 28 hari, maka kulit akan berganti dari lapisan terbawah hingga lapisan teratas, dia akan berganti, sel kulit matinya akan lepas, digantikan oleh sel kulit baru. Sehingga hampir bisa dikatakan bahwa setiap proses pengobatan penyakit kulit, baik itu jerawat, baik itu hiperpigmentasi, memerlukan waktu yang mengikuti proses regenerasi normal tersebut. Nah, jadi dok, bisa kita pastikan bahwasanya kalau perubahannya terlalu cepat itu tidak aman ya dok ya? Justru harus diwaspadai ya dok? Ya, jadi kalau dia mengatakan suatu perubahan itu terlalu cepat, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan baik ke. Satu, bahan yang digunakan itu apa? Itu dulu. Apakah bahan tersebut aman atau tidak? Lalu yang kedua, apakah bahan tersebut memang efektif atau tidak? Apakah memang sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak? Oke, baik. Nah, sahabat Medika, juga dikatakan nih bahwasanya ada juga nih konten dok mengatakan kalau semakin banyak lapisan yang kita gunakan itu akan semakin mempercepat proses perbaikan kulit kita. Misalnya udah menggunakan face wash, kemudian toner, kemudian serum lagi, day cream, kemudian disemprot spray lagi, itu kemudian pakai masker lagi. Nah, sebenarnya itu aman nggak sih dok digunakan berlayar-layar, berlapis-lapis seperti itu dok?
Aman selama bahannya tidak ada yang saling bertentangan. Oke, baik. Iya, Aman ya, Dok ya. aman. Nah, jadi kalau cara kita ngecek bahan yang terkandung dalam produk tersebut aman atau tidak bagaimana sih, Dok? Kalau untuk skincare yang kita beli bebas, Mbak Ike, itu kita bisa mengeceknya melalui aplikasi BPOM. Oh, ada aplikasinya ya, Dok Ada ya? aplikasinya, Oke. maka kita bisa scan barcode-nya, lalu kita lihat apakah memang produk kosmetik itu sudah terdaftar di BPOM, izin edarnya berapa, produsennya siapa, cocok nggak? Nah, kalau Oke. cocok, mudah-mudahan kalau sudah lewat pemeriksaan BPOM, itu aman. Lalu atau kalau ternyata kita memerlukan tindakan yang khusus, kalau kosmetik itu kan yang dijual bebas. Namun misalnya kita menderita penyakit kulit yang lumayan berat, jerawat yang berat, maka yang teraman adalah kita pergi ke ahlinya, ke spesialis kulit dan kelamin. Nah, di situ nanti kita akan mendapat obat-obat racikan yang tentunya juga aman. Oke, baik sahabat Medika, berarti cara kita mengecek apakah produk yang kita gunakan aman adalah dengan cara download dulu aplikasinya ya, Dok ya? Iya, download. Aplikasi BPOM ya, Dok. Nah, di situ nanti kita gunakan scan barcode, kemudian tercantum nama produk dan bahan-bahan yang digunakan apakah aman atau tidak. Nah, jadi kalau jika ada gangguan pada kulit wajah bisa langsung konsultasi kepada dokter ya, Dok ya? Iya. Oke, baik. Nah, Dok, kita juga mendengar nih istilah skin barrier-nya rusak. Apa sih, Dok, yang dimaksud dengan skin barrier itu? Skin barrier itu adalah mekanisme pertahanan kulit, Mbak. Jadi kulit kita itu ternyata tuh ada mantelnya, ada selaputnya yang melindungi dari bahan-bahan yang berasal dari luar. Sehingga seperti pertahanan pertama pada kulit. Apabila skin barrier itu baik, tentu pertahanannya akan kuat. Sehingga kalau dia terkena oleh bahan-bahan tertentu dari luar, dia tidak mudah mengalami iritasi, alergi, atau infeksi. Namun bila barrier itu rusak karena satu dan lain hal, maka kulit itu akan menjadi sangat sensitif. Jadi dia mudah mengalami iritasi, mudah mengalami alergi, dan mudah mengalami infeksi. Apa saja sih, Dok, yang bisa menyebabkan skin barrier kita itu rusak? Banyak hal yang bisa membuat skin barrier kita itu rusak. Salah satunya adalah penggunaan kosmetik yang tidak tepat tadi. Oke, baik. Nah, Dok, jika ditemukan nih tanda-tanda skin barrier rusak, apa yang harus kita lakukan, Dok? Tanda skin barrier rusak itu pada kulit kita yang pertama tuh kulit kita menjadi lebih sensitif. Oh, lebih sensitif. Lebih sensitif. Jadi dia akan menjadi lebih tipis, lebih kering, dan dia menjadi sangat sensitif saat terpapar dengan bahan-bahan tertentu. Dia mudah menimbulkan gejala perih, gatal, tidak nyaman. Nah, itu tanda-tanda bahwa skin barrier kita itu rusak. Atau muncul gejala lain seperti merah. Seperti itu. Jadi dia menjadi super duper sensitif karena hilangnya lapisan pertahanan yang ada pada kulit tersebut. Oke, nah Dok, jika saat kita menggunakan skincare baru nih, muncullah gejala seperti yang dokter sebutkan tadi, apakah kita langsung menghentikan atau bagaimana, Dok? Iya, kita langsung menghentikan. Menghentikan ya? Iya. Oke, baik. Karena pengalaman pribadi saya nih, Dok, waktu zaman kuliah kan, Dok, penggunaan skincare langsung merah, gatal, kemudian saya emang tidak dari dokternya, ngikut-ngikut temen gitu ya, Dok. Kata yang ownernya itu, ya nggak apa-apa dilanjutin aja karena itu lagi detox katanya gitu. Saya gunakan ya makin parah, akhirnya ujungnya ke dokter juga. Gitu, Dok. Jadi sahabat Medika, jika ditemukan tanda-tanda skin barrier kita rusak atau saat menggunakan skincare tersebut muncul wajahnya terasa gatal, perih, kemerahan, hentikan produknya ya, Dok ya. Hentikan produknya. Oke, baik. Segera konsultasi ke dokter yang ahli di bidangnya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Oke, dampak apa sih, Dok, yang paling sering terjadi jika seseorang menggunakan skincare tidak sesuai dengan jenis kulitnya? Oke, jadi memang dalam memilih skincare itu kita harus sangat menyesuaikan dengan kondisi kulit kita. Itulah sebabnya setiap skincare itu pasti dibuat pasti ada tulisannya tuh, Mbak Ika, for oily skin, untuk kulit berminyak, atau sensitive skin, atau combination skin gitu ya. Nah, maka memang kita harus memilih yang sesuai dengan jenis kulit kita. Karena kalau kita memilih yang tidak sesuai dengan jenis kulit kita,
maka itu nanti bisa muncul gejala lain yang nggak kita inginkan. Contoh, kulit kita sensitif, tapi kita menggunakan skincare yang untuk kulit berminyak. Yeah. Nanti yang ada kulit sensitif kita itu akan semakin kering. Karena kan yang untuk kulit berminyak itu untuk mengurangi kadar minyak, sementara kulit kita sudah sensitif, sudah kering, tambahlah dia itu kering. Seperti itu. Atau misalnya kulit kita itu berminyak, kita perlu menurunkan kadar minyaknya, tapi kita malah menggunakan yang untuk kulit sensitif yang ada pelembabnya, makinlah dia berminyak. Jadi memang diperlukan, jadi skincare itu sifatnya individual. Satu orang tidak sama dengan orang yang lain. Kebutuhannya ya, Dok, ya. Oke, baik itu. Berarti kita harus kenali dulu jenis kulit kita ya, Dok, baru menentukan skincare yang akan kita pakai. Nah, Dok, sebenarnya usia yang aman menggunakan skincare itu usia berapa sih, Dok? Kalau untuk usia, nah jadi memang perjalanan usia itu akan mempengaruhi keadaan kulit. Jadi skincare bayi gitu, bayi kan udah pakai skincare dulu yang bayi dia kan pakai sampo, pakai lotion, itu sudah termasuk skincare kan sebenarnya. Kemudian dia menjelang remaja, lalu dia masuk dewasa, lalu dia masuk ke usia tua, geriatri, itu semuanya ada perjalanannya, di mana dia memerlukan skincare itu yang bisa dikatakan berbeda-beda komposisi kebutuhannya. Jadi kalau ditanya sejak kapan, sejak bayi baru lahir pun dia sudah bisa menggunakan perawatan kulit yang dibutuhkannya hingga nanti, hingga tua, hingga tutup usia tuh masih perlu skincare. Itu sifatnya itu long life, seumur hidup. Ya. Oke, baik. Berarti long life bisa digunakan dari semua usia, tapi intinya harus konsultasi dulu dengan dokternya ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Dok, pertanyaan terakhir nih, Dok. Bagi masyarakat yang baru ingin memulai mencoba skincare, rangkaian dasar skincare apa aja sih, Dok, yang bisa digunakan oleh masyarakat? Baik. Berarti yang Mbak Ike tanyakan itu basic skincare. Iya benar, Dok. Ya, benar. Basic skincare itu kira-kira gini, bahan minimal yang kita gunakan sehari-hari itu jenisnya apa? Seperti itu ya. Pertama, sabun cuci muka, itu yang pertama. Jadi kita harus menggunakan sabun yang sesuai gitu. Kalau untuk muka ya untuk muka, nggak bisa sabun mandi dijadikan sabun muka. Jadi sabun cuci muka itu merupakan basic skincare yang penting. Kemudian yang kedua itu sunblock, Nah, itu juga termasuk basic skincare yang wajib. Nah, penggunaan sunblock ini pun individual. SPF-nya kita perlu berapa, lalu vehikulumnya kita apakah krim, apakah lotion, itu juga tergantung jenis kulit pasiennya. Kemudian lagi bahan-bahan aktif di dalamnya, apakah kita pakai yang fisik, apakah kita pakai yang kimia, itu juga sangat bergantung pada keadaan kulit pasiennya. Kemudian yang ketiga tuh krim malam. Krim malam. Iya, krim malam itu macam-macam juga, Mbak Ike. Ada yang dari mulai yang dibeli bebas sampai yang diracik oleh dokter kulit. Dari konsentrasi terendah sampai konsentrasi tertinggi. Itu. Lalu emollient, pelembab. Oh, pelembab. Iya. Nah, itu basic skincare. Nanti tambah-tambahannya itu bisa ada toner, bisa ada serum, dan lain-lain yang begitu banyaknya jenisnya sekarang. Oke, nah jadi disimpulkan, jadi basic skincare itu yang pertama penggunaan face wash ya, Dok. Face wash, kemudian yang kedua sunblock, sunblock atau sunscreen ya, Dok ya, sama ya, Dok. Kemudian yang ketiga night cream, dan yang keempat pelembab. Nah, jadi 4 ini wajib digunakan oleh rangkaian basic skincare bagi pemula yang ingin menggunakan skincare ya, Dok. Oke, baik. Dokter, yang terakhir nih, Dok, tips aman dan praktis bagi masyarakat dalam sebelum mencoba menggunakan skincare, Dok. Apa aja yang perlu diperhatikan nih, Dok? Baik, yang pertama, jangan lupa setiap kita membeli kosmetik, cek dulu BPOM-nya. Nomor BPOM-nya. Pastikan kosmetik yang kalian beli itu sudah terdaftar di BPOM sehingga bisa kita pastikan bahan-bahan aktif di dalamnya itu aman. Kemudian yang kedua, selalu pastikan skincare itu sesuai dengan jenis kulit kita. Kalau kira-kira kita bingung, kita ragu, maka datangi dokter.
tanyakan kepada dokternya. Sehingga nanti dokter itu bisa memberikan masukan untuk skincare yang sesuai dengan jenis kulit kita. Kemudian yang ketiga, apabila dalam pemakaian skincare itu terdapat muncul gejala-gejala yang nggak kita inginkan, misalnya merah, gatal, perih, hentikan segera penggunaan skincare-nya, dan kalau gejalanya itu tidak mengalami perbaikan dalam kurun waktu 2-3 hari, datangi tenaga kesehatan profesional. Oke, baik. Nah, sahabat Medika, boleh kita rangkum ya podcast kita hari ini. Yang pertama, jangan lupa cek izin edar produk skincare yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua, kenali jenis kulit kita. Dan yang ketiga, gunakan skincare sesuai dengan kebutuhan kulit. Dan yang keempat, jika ditemukan keluhan, boleh silakan berkonsultasi dengan dokter yang ahli di bidangnya. Benar begitu, Dok? Ya, benar Mbak Oke, Ike. baik. Ada pesan lain lagi, Dok, yang ingin disampaikan? Bagi para sobat Medika yang memiliki masalah kulit di bidang estetika, seperti bercak hitam pada wajah, jerawat, maka sekarang RSUD Arifin Ahmad sudah memiliki poli eksekutif khusus estetika. Kami buka setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 10 hingga pukul 1 siang. Oke, baik sahabat Medika, kami tunggu kehadirannya ya di Poli Estetika RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Nah, Dok, kita sudah sampai di penghujung acara nih, Dok. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga apa yang dokter sampaikan bisa menambah wawasan bagi sahabat Medika yang ada di rumah. Sahabat Medika, tetap sehat, tetap cerdas dalam memilih produk, dan jangan mengikuti hanya karena tren atau viral. Oke, demikian dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam Medika.